Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Priya Santika akan menjelaskan mengenai tugas dari desain web membuat CV di Figma. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke figma.com. Setelah itu kita login apabila kita belum punya akun, kita daftar. Setelah itu kita masuk ke new layer untuk membuat layer baru untuk desain yang akan kita buat. Selanjutnya di sini kita akan berikan dulu nama ya terhadap desain kita, desain web CV Priya Santika. Setelah selesai, kita membuat rectangle untuk membuat dasar dari CV yang kita buat. Sini kita letakkan di sebelah kanan. Setelah itu kita import gambar untuk memberikan warna agar tinggal di select. Nah, di sini saya menggunakan warna biru muda dan biru tua dan juga warna putih. Nah, kita ulangi lagi membuat rectangle. Setelah itu kita berikan warna dengan mengselect dengan icon. Setelah itu kita masuk ke membuat rectangle lagi untuk membuat judul di atas dengan warna yang berbeda yaitu biru tua. Selanjutnya juga di sini kita bisa place image untuk memasukkan gambar atau foto profil di bagian atas. Jangan memasukkan gambar itu ke dalam ellipse yang sudah kita buat gitu. Jadi tinggal di drag. Setelah di drag, foto profil itu akan muncul. Setelah itu kita masuk ke teks yang ada di bagian kiri atas dan memberikan nama. Setelah itu kita atur teksnya, jenis teksnya apa. Di sini saya menggunakan Popin. Kita perbesar menyesuaikan dengan background judulnya. Sini saya menggunakan ukuran 40. Setelah itu di sini saya membuat teksnya itu menjadi lebih tebal dengan bold atau black. Setelah selesai di sini saya juga menggunakan warna putih agar bisa terlihat dengan jelas. Masukin gambar gimana sih caranya? Selanjutnya di sini saya membuat rectangle kembali untuk judul-judul pada setiap CV. Di sini menggunakan warna yang sama yaitu warna biru biru tua gitu ya. Setelah itu di sini disesuaikan ukuran-ukuran dari margin antara foto, judul dan teks. Ini kan antara ilmu penjahat. Nah, selanjutnya kita copy ya dengan Ctrl C dan Ctrl V agar judulnya itu tetap sama gitu ya ukurannya. Selanjutnya kita di sini masukkan teks dengan regular, Popin masih sama. Nah, di sini kita masukkan pendidikan. Masukkan pendidikan dari mulai kuliah hingga sekolah dasar, lengkap dengan tahun dan nama dari asal lembaganya. Nah, sini kita posisikan di sebelah kiri agar terlihat proporsional. Nah, di sini Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Multimedia, Semen 1 Cileunyi, MTS Anus Daria, dan SDN Pasir Impun. Jadi di sini kekurangan dari Figma tidak bisa menggunakan fitur tab gitu ya. Jadi kita harus membuat teks baru untuk memberikan jarak seperti itu. Selanjutnya di sini kita membuat judul pendidikan dengan teksnya black masih dengan sama Popin dan memberikan warna putih. Dan ukurannya disesuaikan di sini menggunakan ukuran 20 32 24 ya. Nah, itu kita drag lagi atau kopas. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan membuat grid gitu ya. Di sini saya mau membuat grid, tidak membuat golden ratio karena untuk memudahkan
dalam mengatur posisi-posisi setiap elemennya. Nah, di sini menggunakan gridnya 16, setelah itu kita lanjutkan lagi ke judul yang kedua, itu organisasi. Di rumah kan enggak ya tantannya? Nah, agar terlihat sama ukurannya, kita tinggal kopas dari yang pendidikan dengan shortcut Ctrl C dan Ctrl V. Apa capek? Setelah itu kita berikan keterangan organisasi apa yang sudah dijalankan, dimulai dari tahun yang paling terbaru hingga tahun yang sudah cukup lama. Nah, sini seperti tadi ya, tidak bisa menggunakan tab, jadi menggunakan membuat teks baru atau membuat halaman baru. Nah, di sini kita atur lagi ukurannya agar tidak terlalu mepet dengan layer atau dokumen. Sok berantem. Kompor ya, Jadi wallpaper ini aja. Jadi wallpaper Rumah tangga. Di sini ada graphic design volunteer, mengolah emosi. Lanjutkan lagi. Satu lagi di sini, jangan dibawa urusan rumah tangga. Start advokasi dan pengabdian. Baik kan rumah ngingetin lu. Dan ketua pelaksanaan ketua Saka Bayangkara, juru adat pramuka, dan ketua pramuka gitu ya. Ini merupakan tahun yang paling lama atau pada saat di SMP seperti itu. Sesuaikan lagi untuk judulnya, kita drag ke bawah. Ini Tran mau yang tadi ajarin ini dulu. Tran Excel yang mudah. Excel. Nah, situ kita atur ukurannya gitu ya, agar semuanya terlihat seimbang, tidak ada yang besar dan tidak ada yang terlalu kecil seperti itu. Ih, oke lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahunnya, menyesuaikan posisinya dengan keterangan yang di sebelah kanan. Nah ini loh. Ini mana? Misalnya pakai itu. Pakai judul dulu gini. Data kasus. Di sini dimulai dari tahun yang terbaru hingga tahun yang terlama dilaksanakan. Sini. Terus Terus gimana? Nah, selanjutnya di sini kemampuan atau di sini keahlian gitu ya. Teks dan dua setengahnya menyesuaikan. Di sini ini belajar ini dulu. menggunakan rectangle, tetapi di sini kita atur ke kelengkungannya untuk di setiap ujung dari rectangle itu dengan menggunakan yang ada di sebelah kanan ya, di desain kita bisa atur di situ kan terlihat 0, atau sebelumnya kita di sini atur dulu warnanya, kita menggunakan warna biru tua. Udah ada kontennya berarti kan ya? Nah, setelah itu karena tidak bisa di drag, nah di sini atur dengan kelengkungannya ada yang di sebelah kanan atas gitu ya, dan di sini menyesuaikan keempat-empatnya harus sama. Oke. Di sini kita berikan keterangan. Di sini ada Microsoft Office. Jadi kalian dalam menggunakan Microsoft Office ya, entah itu
Excel, Word, ataupun presentasi. Nah, itu kita membuat layer atau rectangle baru untuk memberikan keterangan seberapa ahli atau mahir gitu ya dalam software tersebut. Berarti ini sampai sini. Kita pindahkan teksnya di bagian atas agar terlihat. Kita bisa pindahkan itu di bagian kiri ya, ada layer. Ini hampir sama kerjanya itu seperti Adobe Illustrator gitu ya. Apabila layer yang paling bawah maka akan ada di bawah gitu, dan sebaiknya apabila ada yang di atas bahwa layer tersebut akan pindah gitu di bagian atas layer-layer lainnya. Kita kopas aja agar sesuai. Yang kedua, kita ganti namanya dengan Adobe Illustrator. Yang ketiga, fotografi. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian sebelah kiri. Kita mau dibedakan di sini menggunakan stroke profile di bold dan ukurannya 14. Setelah itu kita simpan di tengah-tengah rectangle. Nah, selanjutnya sesuaikan kembali ukuran dari rectangle-nya menyesuaikan dengan ukuran teks yang ada. Kirain cina pendiam. Si Aci. Aci itu teh. Asli Aci. Aci ngomong itu kan. Nah, selanjutnya kita kopas saja dengan Ctrl C dan Ctrl V agar ukurannya sama, gitu, agar kita tidak perlu mengatur ulang. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga agama. Papai si kertasnya teh deskripsiin orang ini gitu. Menurut kalian apa yang kalian lihat dari namanya gimana? Tidak ada yang tulisan yang kan sampai ke nama ke rumah lagi ke ini. Nah, seperti tadi tidak bisa di tab, jadi kita buat teks baru. Siapa ini? Ya aku juga sih awal. Saha. Presentation ke human. Kan Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan melihat grid tadi yang sudah kita atur agar tidak terlalu berdempetan gitu ya. Oh, bisa. Hah, siapa ini? Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu Dari September, Desember. Oktober, ya. kontak. Oktober. Nah, di sini kita cari dulu icon-icon yang bisa dipakai dengan plugin yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu kita tinggal cari icon mana yang akan kita ambil. Nah, di sini ada banyak ya pilihannya. Kita bisa searching aja sosial media. Nah, akan terlihat banyak. Nah, di sini kita ambil sosial media. Tapi sebelumnya kita sambil menunggu loading gitu ya. Di sini langsung saja kita tuliskan ada nomor, Instagram, Gmail, dan juga alamat rumah gitu ya. Nah, baru nanti kita sesuaikan dengan icon-icon yang ada di plugin tadi. Nah, disesuaikan kembali ukurannya agar tidak terlalu mepet dengan keterangan yang ada di sebelah kiri. Bikin dulu ini. Oh iya. Selanjutnya yang ketiga, sambil menunggu icon tadi, kita masukkan pengalaman. Pengalaman yang sudah di ini. Aku tujuhnya berapa? Nah, di sini Ini enggak kan? iconnya. Enggak, Nah, di sini kita cari bisa di fitur icon langsung agar langsung ada gitu ya, sosial media. Jadi itu nanti bakal keluar banyak gitu ya. Nah, di sini kita ambil yang dasar aja, hitam putih. Nah, setelah itu kita pilih nih yang mana yang akan kita ambil. Kita Ctrl C. Nah lagi
Setelah itu kita masuk ke dokumen kita. Nah, kontur V. Nah, itu sesuaikan ukurannya dan posisinya sesuai keterangan. Gitu. Di sini menggunakan ukuran width-nya 20 dan height-nya 20. Nah, ukurannya disesuaikan juga. Selanjutnya kita ambil Instagram. Ukurannya disesuaikan kembali. Nah, di sini karena warna putih, kita bisa merubah warnanya menjadi warna hitam dan kita pindahkan dulu ya layarnya ke atas gitu ya agar tidak kehalang atau agar terlihat. Ada yang nyariin pipi. Di sini stasiun di mana? Nah, di sini udah menjadi warna hitam. Bukan itu mah gede banget sih. Kita di sini memberikan enter gitu ya agar tidak terlalu berdempetan dan ikonnya juga terlihat jelas. Selanjutnya icon yang ketiga kita bisa ambil di sini Gmail. Iya sih. Dua. Nah, ukurannya disesuaikan dengan icon sebelumnya, posisinya pula. Setelah itu kita di sini masukkan icon LinkedIn. Nah, di sini saya menambahkan LinkedIn gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir alamat. Emang kalau ngedit Nah, ini mungkin alamat kita harus cari kembali gitu ya karena tidak ada di plugin yang sebelumnya. Nah, sambil kita mencari itu kita masukkan dulu pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan. Nah, ini Dimulai seperti tadi ya, dimulai dari tahun terbaru. Kenapa? Gitu. Kenapa? nggak tahu. Pada sih. Udah aneh, mana kakinya? Udah berjalan. Tangannya doang sama kepala. Oh, kakinya juga goyang ya? Nah, setelah selesai, di sini tahun terakhir tahun 2019. Yang bonte udah ini. Kita sesuaikan kembali ukuran-ukurannya agar ada white space gitu ya. Nah, di sini kita cari untuk alamat. Nah, di sini ada alamat, icon alamat gitu ya. Nah, kita bisa kopas langsung. Ctrl C, Ctrl V, atur ukuran dan juga atur warna sesuaikan dengan icon sebelumnya. Nah, setelah selesai, hampir selesai semua, kita atur-atur kembali ukuran-ukurannya ataupun posisi-posisinya agar terlihat proporsional dan seimbang. Lagunya dari ini, dari Hunting Caca. Kita juga ubah warnanya karena apabila kita menggunakan warna hitam itu tidak terlihat gitu ya. Satu ini dong. Ya Allah. Nah, situ kita kopas aja karena tadi menghilang ya teman-teman. Kita atur kembali posisi-posisinya agar tidak terlalu berdempetan, agar ada white space atau ruang kosong. Kita bisa perbesar dengan menggunakan ada yang sebelah kanan atas itu 200% gitu. Kita bisa rubah zoom in dan zoom out-nya. Ayo yuk. Kok udah panas? Jam berapa Salma kelasnya? Nah, kita ini ya Udah jam 12. hapus karena di sini ada frame atau kita nanti kopas kembali atau cari kembali. Nah, setelah itu kita atur ukurannya atau atur posisinya kembali. Nah, di sini kita menggunakan ini aja ya, WhatsApp itu kita ganti dengan iconnya dan mengubah warnanya menjadi hitam. Disesuaikan. Ukurannya juga disesuaikan. Disesuaikan, kita pindahkan ke bawah gitu ya teman-teman. Setelah itu kita ekspor dengan yang sebelah kiri atas ada file, terus file ekspor atau enggak kita ngeklik layer kita. Setelah itu nanti di sebelah kanan itu ada export to JPEG atau PNG gitu ya teman-teman. Bisa dipilih apakah mau diekspor PDF atau
JPEG atau PNG gitu ya teman-teman, keuntungan dari Figma ini. Nah, kita juga bisa mengirim link kerja atau link desain ini ke email kita gitu ya, dengan mengcopy linknya. Oke, mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan membuat desain kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup di Figma. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.